Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferry Rifadi, NIM 11970700027, kelas B1 jurusan Teknik Elektro, NIM Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membuat video pemrograman mengenai enkapsulasi. Alasan saya memilih enkapsulasi karena merupakan salah satu dasar pemrograman di Java dan menurut saya programnya cukup sederhana. Sebelum memasuki programnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai enkapsulasi. Yang pertama, definisi, kemudian access modifier, kemudian asser dan mutator, metode, dan manfaat. Yang pertama, definisi. Enkapsulasi adalah suatu cara atau metode untuk menyembunyikan informasi yang terdapat di dalam suatu kelas. Informasi tersebut berupa properti dan metode. Jadi enkapsulasi biasa dikenal dengan penyembunyian informasi. Kemudian dua hal yang mendasar dalam enkapsulasi. Yang pertama, information hiding, dan yang kedua, interface to access data. Information hiding adalah suatu proses yang menyembunyikan informasi dari suatu kelas sehingga kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar dengan menggunakan atau memberikan akses kontrol berupa private ketika mendeklarasikan atribut atau metode. Jadi ketika diberi akses kontrol private, metode tersebut tidak dapat diakses oleh kelas lain. Kemudian interface to access data adalah cara melakukan perubahan terhadap atribut yang ada di information hiding, yaitu dengan membuat suatu interface berupa metode untuk menginisialisasi atau merubah nilai dari suatu atribut. Jadi karena diberi private, kita bisa mengisi atau merubah nilai atribut tersebut dengan interface to access data. Kemudian access modifier atau hak akses ada 3. Yang pertama, private, yaitu properti atau metode tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas, namun bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Yang kedua ada public, yaitu properti atau metode dapat diakses dari luar kelas, dalam kelas tersebut ataupun turunannya. Yang ketiga ada protected, yaitu memberikan hak akses hanya pada kelas atau turunan kelas tersebut untuk menggunakan atau mengubah nilai dari properti atau metode tersebut. Nah, ini tabel perbedaan antara public, private, dan protected. Selanjutnya, asesor dan mutator metode. Pertama, asesor metode adalah metode yang digunakan untuk membaca nilai variabel pada kelas, baik berupa instance maupun static, dengan menggunakan kode get nama instance variabel. Nah, get ini mempunyai sebuah return value atau nilai balik. Kemudian ada mutator, adalah metode yang digunakan untuk memberi atau mengubah nilai variabel dalam kelas, baik itu berupa instant maupun static variabel. Nah, ini untuk kodenya set nama instant variabel, sedangkan mutator ini tidak menghasilkan nilai balik. Kemudian manfaat enkapsulasi, yang pertama itu untuk meningkatkan keamanan data. Yang kedua, agar lebih mudah mengontrol atribut dan metode. Yang ketiga, kelas bisa dibuat menjadi read only dan write only. Selanjutnya pada pemrogramannya. Di sini saya membuat program mengenai seperti kasir di toko buku. Nah, pada enkapsulasi ini ada 2 kelas, yaitu kelas buku sebagai kelas penghubung dan kelas utama sebagai main kelasnya. Nah, di kelas penghubung
kita deklarasikan terlebih dahulu. Di sini menggunakan akses multiplayer berupa privat, sehingga metode atau atributnya hanya bisa diakses oleh kelas tersebut dan memiliki tipe data string dan double. String untuk karakter dan double untuk angka. Nah, atributnya ada kode, judul, penulis, harga, jumlah buku. Nah, karena bersifat private, untuk bisa mengisi atau membaca nilainya kita gunakan setter dan getter. Pada setter ada public void, set kode, string kode. Nah, di sini ada public supaya bisa mengisi secara global nilainya. Kemudian set kode mengisi kode berupa string. Nah, di sini ada disk kode, dengan kode. Di sini berfungsi untuk membedakan variabel parameter dan variabel kelasnya. Selanjutnya ke getter untuk membaca nilai. Nah, kalau di setter tidak memiliki nilai balik, sedangkan di getter memiliki nilai balik dengan ditandai dengan return. Selanjutnya ada metode tambahan, yaitu untuk biaya dan harga diskon. Pada biaya nantinya akan menghitung biaya yang diperoleh dari get harga dikali get jumlah buku. Kemudian harga diskon. Nah, diskonnya itu sebesar 5% dari biaya, sehingga total yang harus dibayar nanti itu biaya dikurang diskon, sehingga nantinya akan terlihat biaya sebelum mendapatkan diskon dan sesudah diskon. Selanjutnya ke kelas utamanya. Di sini ada import java.io berfungsi untuk library-nya. Kemudian ada buffered reader, new buffered reader, new into string reader system in. Nah, ini berfungsi untuk menginputkan nilai atau filenya, membaca inputan data. Kemudian kita buat objek baru, buku bk new buku. Nah, objek barunya ini bk. Nah, setelah itu membuat inputan datanya. Sistem out println berfungsi untuk menampilkan outputnya nanti. Ini sebagai garis pembatas. Nah, pada output nanti ada kasir toko buku gratis, kode buku, judul buku, penulis buku, harga buku satuan, jumlah buku. Nah, di sini ada set kode, yaitu untuk mengisi kode, kemudian mengisi judul, penulis, harga, jumlah buku di sini nantinya. Kemudian ada outputnya, sama seperti pada di sini. Nah, hanya saja di sini ada tambahan, yaitu untuk mengambil nilai yang sudah diinputkan tadi. Di sini keterangan bk.keterangan untuk memanggil yang ini, sehingga tidak perlu ditulis lagi. Langsung saja ke outputnya. Nah, misalnya kode buku itu 1, 2, 3 C. Kemudian judul bukunya misalnya pergi, penulisnya harga buku satuan misalnya 88.000. Jumlah buku yang ingin dibeli misalnya 5. Nah, di sini akan muncul data yang sudah diinputkan tadi, yaitu kode buku,
judul buku, penulis buku, jumlah buku. Harga buku totalnya itu 440.000. Nah, setelah mendapatkan diskon 5% menjadi 480.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.